Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. My name is Raja Luki Suryani Kakselo and I am an astronomy candidate from SMN 16 Garut. So now, jadi selama saya bertemu di hari ke-7 dan mungkin saya akan memberi materi kembali di dalam lingkup astronomi ya. Untuk materi sekarang ya seperti biasa saya mencari di sosmed dan juga ya AI. Untuk ya materi yang akan saya pelajari dan saya terangkan adalah apa yang terjadi jika matahari menjadi red giant sun. Oke, jadi materi kali ini tuh bertentangan tentang matahari. Matahari yang menjadi red giant sun, yang dimana itu udah di ranah ini. Oke, kita mulai ya. Seperti yang kita ketahui kalau matahari itu berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Jadi sudah cukup lama ya matahari berada di tata surya kita. Jadi sekitar 5 miliar tahun lagi matahari akan kehabisan hidrogen di intinya. Seperti kita ketahui ya, hidrogen di inti matahari berfungsi sebagai bahan bakar utama di fusi nuklir inti. Jadi itu sebagai bahan bakar utama matahari, yaitu hidrogen yang merubah hidrogen menjadi helium. Oke, kita lanjut. Akibatnya apabila hidrogen habis, inti menyusut dan lapisan luarnya mengembang sangat besar. Fase ini disebut red giant sun yang kita sebut tadi. Perubahan yang utama, ukuran matahari membesar tuh sehingga mendekati orbit bumi. Nah, suhunya jauh lebih rendah, tapi luminositasnya jauh lebih meningkat. Dampak terhadap tata surya kita apa, Bang? Nah, yang pertama, planet dalam yang dekat dengan matahari dan juga mempunyai panas yang sangat signifikan dari matahari seperti Merkurius dan juga Venus akan termakan atau mungkin tertelan oleh matahari ya, karena dengan dengan posturnya yang membesar sehingga planet yang berada di dekatnya mungkin termakan ya. Bumi bisa kehilangan atmosfer dan lautan karena panas yang ekstrim. Nah, jadi bumi itu akan kehilangan lautannya tuh, bakal mendidih. Nah, sehingga zona layak hidup buat di bumi mungkin udah tidak ya, sudah tidak bisa dipakai sebagai zona layak hidup lagi kehidupannya. Mungkin ya seperti yang lain-lainnya juga. Dan matahari pun mengurangi suhunya karena ya itu gara-gara red giant sun. Jadi kemungkinan fungsi matahari terhadap tumbuhan ya buat kehidupan kita sehari-hari berbeda dengan kehidupan yang sekarang ya. Lalu untuk yang ketiga, kondisi menjadi tidak mendukung untuk kehidupan. Ya, kita kan tahu ya, barusan matahari mengalami atau menjadi red giant sun yang dimana matahari kehabisan hidrogen atau bahan bakar utama yang mengubah fusi nuklir menjadi helium kan habis. Jadi ya gitu, tidak menjadi layak hidup. Planet luar akan menerima lebih banyak panas, tetapi tidak cukup untuk menggantikan zona layak hidup bumi secara stabil. Walaupun planet lain mendapat panas yang hampir setara bumi ya, tapi belum menjadi zona layak hidup seperti bumi. Oke, sekian, thanks for watching. Sekian dari penjelasan dari saya. See you, goodbye. Thanks guys.